Jatuhnya kekhalifahan Islam di Turki pada 3 Maret 1924 Masehi adalah awal dari berakhirnya peradaban dan kekuatan Islam di seluruh dunia. Semenjak peristiwa itu, kini negara-negara Islam di dunia telah banyak yang berpecah belah, dan bahkan mereka tega membunuh saudara-saudara mereka sendiri. Hal ini yang telah memicu semakin melemahnya kekuatan Islam dan semakin menguatnya kekuatan negara-negara barat. Bermula sejak pemerintahan Khulafaur Rasyidin, dilanjut dengan pemerintahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, serta beberapa kerajaan Islam lain sebelum jatuhnya kerajaan Islam yang terakhir, yaitu kerajaan Turki Utsmaniyah. Dahulu umat Islam begitu kuat hingga mampu menguasai 2 dari sepertiga dunia ini dan membuat takut bangsa-bangsa barat. Akan tetapi sekarang apa yang terjadi? Di manakah kekuatan itu menghilang? Di manakah para pasukan yang tiada takut mati itu? Semuanya telah lenyap dan sirna ditelan zaman. Rasulullah telah berjanji bahwa di suatu hari nanti agama Islam akan berjaya kembali dan bahkan mampu menguasai seluruh dunia hingga hari kiamat datang. Karena penguasa dunia terus saja dipertandingkan, dipergilirkan layaknya sebuah ajang pertandingan. Barang siapa yang kuat, maka dialah yang akan menjadi penguasa. Firman Allah, dan masa kejayaan atau kekuasaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia sebagai ikhtibar pengajaran. Surat Al-Imran 140. Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa Allah menggilirkan kejayaan dan kejatuhan suatu bangsa dari dulu hingga kini. Asy-Syahid Hasan Al-Banna pernah mengatakan, kepemimpinan dunia dipegang secara bergilir oleh orang dari timur dan orang dari barat. Sejarah telah membuktikan kejayaan suatu bangsa dipergilirkan antara timur dan barat. Bermula dari bangsa Kibti timur, bangsa Yunani barat, bangsa Farsi timur, bangsa Romawi barat, kemudian bangsa Arab dari timur, dan kini Amerika yaitu dari barat, yang sedang menurunkan pengaruh kekuasaannya hari demi hari. Jika diikuti susunan timur barat ini, giliran bangsa yang bakal menguasai dunia selanjutnya adalah bangsa dari timur. Inilah beberapa bukti bahwa kebangkitan Islam akan berawal dari negara Indonesia. Bendera merah dan putih. Dari Sauban dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menggulung bumi untukku sehingga aku bisa melihat timur dan barat, dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai apa yang telah dinampakkan untukku. Aku diberi 2 harta simpanan, merah dan putih, dan sesungguhnya aku meminta Rabbku untuk umatku agar dia tidak membinasakan mereka dengan kekeringan menyeluruh, agar dia tidak memberi kuasa musuh untuk menguasai mereka selain diri mereka sendiri hingga menyerang perkumpulan mereka. Dan sesungguhnya Rabbku berfirman, hai Muhammad, sesungguhnya aku bisa menentukan takdir, tidak bisa dirubah-rubah. Sesungguhnya aku memberikan untuk umatmu agar mereka tidak dibinasakan oleh kekeringan menyeluruh, dan aku tidak akan memberi kuasa musuh untuk menyerang mereka selain diri mereka sendiri. Lalu mereka menyerang perkumpulan mereka walaupun musuh mengepung mereka dari segala penjuru, hingga akhirnya sebagian dari mereka, umatmu, membinasakan sebagian lainnya dan saling menawan satu sama lain. Hadis riwayat Muslim nomor 2889. Pada hadis di atas terdapat kata merah dan putih, sedangkan bendera Indonesia adalah merah dan putih. Panji hitam dari timur,
Dari Sauban dia berkata, telah bersabda Rasulullah, akan datang panji hitam dari sebelah timur, seolah-olah hati mereka kepingan-kepingan besi. Barang siapa mendengar tentang mereka, hendaklah datang kepada mereka dan berbaiatlah kepada mereka sekalipun merangkak di atas salju. Dikeluarkan dari Al-Hasan bin Sofyan, dari Al-Hafiz Abu Nuaim, dari kitab Al-Wahi lil Fatwa oleh Imam Sayuti. Arah timur yang dimaksud pada hadis di atas tiada satupun orang yang mengetahuinya. Ada yang mengaitkannya dengan Afghanistan, Pakistan, dan Yaman. Namun tidak ada bukti yang jelas sampai sekarang. Jika kita melihat dari peta globe dunia, maka akan terlihat bahwa negara Islam yang paling timur di dunia itu adalah Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Tetapi yang paling timur di antara tiga negara tersebut adalah Indonesia. Hal ini juga didukung dengan bergilirnya penguasa di dunia, sebagaimana yang telah difirmankan Allah pada ayat di atas. Dan satu-satunya negara Islam yang belum pernah mendapatkan giliran berkuasa di dunia ini adalah negara Islam Melayu, agama Islam Melayu Indonesia. Maka bukan tidak mungkin bahwa kebangkitan Islam itu akan berawal dari timur, yaitu Melayu Indonesia. Di atas juga disebutkan kekeringan yang tidak menyeluruh. Hadis di atas juga bercerita tentang suatu negeri di akhir zaman yang tidak akan pernah mengalami kekeringan secara menyeluruh. Dan jika kita lihat sekarang ini di dunia, bahwa negara Islam yang tidak pernah mengalami kekeringan menyeluruh ternyata hanya ada di beberapa negara saja, dan Indonesia lah salah satunya. Musuh yang tidak mampu menguasai. Hadis di atas menceritakan tentang suatu negeri yang tidak bisa dikuasai oleh musuh manapun. Indonesia adalah salah satu negara Islam yang tidak mudah untuk ditundukkan. Sebagaimana kita ketahui sekarang ini, bahwa militer Indonesia berada di level 12 besar negara terkuat di dunia. Jadi tidak heran lagi bahwa musuh manapun tidak akan sanggup untuk menguasai Indonesia. Mayoritas muslim terbesar. Negara Indonesia adalah negara terbesar ke-13 di dunia. Negara jumlah penduduk mencapai 260 juta jiwa. Dari sekian banyaknya jumlah penduduk tersebut, kira-kira penduduk muslim mencapai 207 juta jiwa, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Beberapa ulama terkenal di dunia dan bahkan sebagian ulama yang ada di negeri ini yang lurus pernah memprediksi bahwa timur yang dimaksud dalam hadis Rasulullah adalah Indonesia. Berikut adalah beberapa prediksi dari para ulama tentang Indonesia, di antaranya prediksi ulama Palestina. Suatu saat kami sedang duduk di masjid di hadirat Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, wakil ketua Rabithah Ulama Palestina. Kami katakan pada beliau, "Ya Syekh, berbagai telaah menyatakan bahwa persoalan Palestina ini takkan selesai sampai bangsa Arab bersatu. Bagaimana pendapatmu?" Beliau tersenyum. "Tidak begitu ya ukhya," ujar lembut. "Sesungguhnya Allah memilih untuk menjayakan agamanya ini. Siapa yang dipilihnya di antara hambanya, Dia genapkan untuk mereka syarat-syaratnya, lalu Dia muliakan mereka dengan agama dan kejayaan itu." Pada kurun awal, lanjut beliau, Allah memilih bangsa Arab dipimpin Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan beberapa penguasa Daulah Umayyah. Agama ini jaya. Lalu ketika para penguasa daulah itu beserta para punggawanya menyimpang,
Allah pun mencabut amanah penjayaan itu dari mereka. Di masa berikutnya Allah memilih bangsa Persia dari arah Khurasan. Mereka datang menyokong Daulah Abbasiyah. Maka penyangga utama daulah ini, dari Perdana Menterinya, keluarga Al-Baramikah hingga Panglima, bahkan banyak ulama dan cendekiawannya Allah bangkitkan dari kalangan orang-orang Persia. Lalu ketika bangsa Persia berpaling dan menyimpang, Allah cabut amanah itu dari mereka. Allah berikan pada orang-orang Kurdi, puncaknya Salahuddin Al-Ayyubi dan anak-anaknya. Ketika mereka juga berpaling, Allah alihkan amanah itu pada bekas-bekas budak dari Asia Tengah yang disultankan di Mersin. Kutus, Baybars, Malmuk. Ketika para mamalik ini berpaling, Allah pula memindahkan amanah itu pada bangsa Turki. Utsman Ertuğrul dan anak turunannya, serta khususnya Muhammad Al-Fatih. Ketika Daulah Aliyah Utsmaniyah ini berpaling juga, Allah cabut amanah itu, dan rasa-rasanya hingga hari ini Allah belum menunjuk bangsa lain lagi untuk memimpin penjayaan Islam ini. Beliau Syekh menghela napas, kemudian tersenyum. Dengan matanya yang buta oleh sisaan penjara Israel, dia arahkan wajahnya pada kami lalu berkata, sesungguhnya di antara bangsa-bangsa besar yang menerima Islam, bangsa kalianlah yang agak pendek, berkulit kecoklatan, lagi hidung pesek, katanya sedikit tertawa. Yang belum pernah ditunjuk Allah untuk memimpin penjahiran agama ini. Dan bukankah Rasulullah SAW pernah membawa kejayaan akhir zaman ini akan datang dari arah timur dengan bendera-bendera hitam mereka? Dulu para ulama mengira Khurasan dan Daulah Abbasiyah sudah menggunakan pemaknaan itu dalam kampanye mereka menggulingkan Daulah Umayyah. Tapi kini kita tahu dunia Islam ini membentang dari Maghrib, di Maroko sampai Merauke, ujar beliau terkekeh. Maka sesungguhnya aku berharap yang dimaksud Rasulullah SAW itu adalah kalian, wahai bangsa muslim Nusantara. Hari ini tugas kalian adalah menggenapi syarat-syarat agar layak ditunjuk Allah memimpin peradaban Islam. Aku sudah melihat tanda-tandanya, tapi barangkali kami, para pejuang Palestina, masih harus bersabar sejenak, berjuang di garis depan, bersabar menanti kalian layak memimpin, bersabar menanti kalian datang, bersabar hingga kita bersama salat di Masjidil Aqsa yang merdeka, insya Allah. Prediksi guru besar Universitas Kairo, Mesir. Beliau menegaskan bahwa kebangkitan Islam di masa depan akan dimulai di Indonesia. Beberapa tokoh dan penulis dunia, diantaranya Malik bin Nabi, penulis Prancis, Dr. Andes Abdus Salam Haras, Universitas Karawiyun Maroko, Judith Nagata, penulis Amerika, Muhammad Bajahji, mantan PM Irak, juga meyakini bahwa kebangkitan Islam akan bermula dari Asia Tenggara dengan tulang punggungnya Indonesia dan Malaysia. Prediksi ulama mujahid Abu Majhab Az-Zaqqarawi. Beliau adalah seorang ulama dari Irak. Sebelum menghembuskan napas terakhir, semoga syahid, beliau sempat berpesan kepada bawahannya, tolong perhatikan bangsa-bangsa timur, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih mereka untuk mengawal tongkat dari kepemimpinan Al-Imam Al-Mahdi, dan saya berpendapat bahwa mereka itu adalah bangsa Melayu Indonesia. Subhanallah, tanda-tanda itu semakin jelas, wahai saudara-saudaraku. Semoga saja tanda-tanda itu akan semakin menambah keimanan kita kepada Allah
dan mari kita pererat tali persaudaraan kita serta membenahi diri kita. Semoga Indonesia, negeri kita tercinta, akan menjadi titik awal kebangkitan Islam dunia. Amin. Wallahu alam bishawab.